Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa karir yang bisa ditekuni di dalam profesi social work, termasuk bagi lulusan program studi pengembangan masyarakat Islam, program studi kesejahteraan sosial atau program studi ilmu kesejahteraan sosial, dan umumnya adalah dakwah studies. Masih banyak mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan program sarjana dan magister masih bertanya-tanya peluang kerja apa yang dapat dilakukan setelah lulus dari dakwah studies ini. Sebetulnya pekerjaan apapun yang ditekuni oleh para sarjana itu tidak harus sesuai dengan program studi yang diambil pada saat perkuliahan. Tentu saja akan lebih berbahagia kita menjalani sebuah profesi yang kalau profesi tersebut sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Ini harapan banyak orang. Namun perlu untuk diketahui bahwa para sarjana dan lulusan dakwah studies itu bak sebuah pepatah tetap bekerja walaupun belum memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi tidak ada keluhan setelah lulus belum mendapatkan pekerjaan. Sebetulnya kalau kita sudah lulus dari bangku perkuliahan, maka kita harus inovatif untuk mendirikan suatu kegiatan, terutama LSM atau NGO yang akan menjadi kendaraan kita untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dituntut di perguruan tinggi. Mungkin saja dalam anggapan beberapa orang, kalau kuliah itu nanti ujung-ujungnya adalah menjadi PNS. Itu boleh saja harapan seperti itu. Namun sebetulnya kalau kita mampu untuk membangun bisnis dan usaha di luar pekerjaan sebagai PNS, itu sebetulnya lebih bagus. Apalagi kalau dapat kepercayaan menjalankan program dari perusahaan-perusahaan swasta untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Katakanlah mungkin dananya dari dana CSR dari perusahaan. Tentu saja ini lebih luar biasa lagi untuk sebuah profesi dari lulusan dakwah studies. Namun sebetulnya siapkah kita? Apakah selama menjalani proses perkuliahan kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi apa, untuk menjalani profesi apa? Terkadang sehebat apapun program studi, sebanyak apapun peluang kerja, tetapi kalau alumninya itu tidak bersemangat, maka peluang yang ada di depan mata akan berlalu begitu saja. Yang pertama yang dapat kita tekuni yaitu berkarir sebagai NGO yang bergerak di bidang layanan anak, apalagi dengan beberapa kasus yang terjadi dari tahun ke tahun tentang kekerasan terhadap anak dan juga perempuan
selalu terjadi dan kasusnya masih dapat dikatakan tinggi di Indonesia. Maka lulusan dari program studi dakwah studies ini dapat mendirikan sebuah organisasi, katakanlah NGO, LSM, yang bergerak di dalam layanan anak, baik itu nanti kesehatan anak, pendidikan anak, pencegahan jual beli anak, atau memperkerjakan anak di bawah umur, atau eksplorasi anak untuk pekerjaan, kesejahteraan anak. Ini banyak sekali bidangnya yang bisa ditekuni untuk satu aspek ini saja. Yang kedua yang bisa ditekuni pekerjaan oleh lulusan ini adalah menjadi tenaga kesejahteraan sekolah. Barangkali di sekolah-sekolah unit kesejahteraan sekolah itu telah ada, namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena layanan ini tidak memiliki tenaga khusus dari lulusan program studi kesejahteraan sosial atau disiplin lain yang masih satu rumpun dengan kesejahteraan sosial. Ya, seperti ilmu pengembangan masyarakat Islam. Nah, ini menjadi peluang bagaimana lulusan dari program studi kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat Islam serta juga bimbingan konseling Islam bisa melakukan negosiasi ke sekolah-sekolah, baik sekolah keagamaan maupun sekolah umum, untuk mendirikan unit kesejahteraan sekolah yang dikelola secara profesional. Yang ketiga yang dapat digeluti oleh lulusan program studi ini adalah layanan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia. Selama ini kita mengetahui adanya panti sosial milik pemerintah yang memperkerjakan tenaga kesejahteraan sosial. Artinya kalau kita merujuk kepada pendapatnya Jim Ive, maka tenaga kesejahteraan sosial yang bekerja di panti-panti layanan sosial milik pemerintah ini berarti mereka termasuk pekerja pemerintah. Barangkali kalau untuk di Indonesia sangat senang dan masih dapat dikatakan bangga jika dapat bekerja sebagai pekerja pemerintah. Misalkan ASN atau PNS. Nah, ini menjadi rebutan sekali, profesi yang digemari, yang banyak diminati oleh anak-anak muda Indonesia. Padahal tidak hanya layanan panti sosial pemerintah yang bisa didirikan untuk melayani kesejahteraan lanjut usia, tetapi seharusnya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat layanan profesional dari lulusan program studi kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat Islam, dan pada umumnya adalah dakwah studies, apalagi ada bimbingan konseling Islam juga, untuk membuka layanan secara profesional dan berkualitas. Kalau ini tersedia, barangkali tidak kita temukan lagi ada panti asuhan yang katakanlah itu didirikan oleh yayasan non pemerintahan,
tetapi hanya mau menerima bantuan-bantuan dari pemerintah dan donatur dan tidak memberikan layanan kepada kliennya secara profesional. Maka sudah saatnya para sarjana dari dakwah studies untuk mendirikan organisasi semacam ini yang bergerak di bidang layanan kesejahteraan lanjut usia. Bidang yang keempat yang dapat ditekuni oleh lulusan dakwah studies adalah layanan kesejahteraan di bidang kesehatan masyarakat. Barangkali memang kita akui bahwa lulusan kesejahteraan sosial, pengembangan masyarakat Islam, bimbingan konseling Islam, komunikasi penyiaran Islam dan jurnalistik, serta manajemen dakwah, itu bukan ahli di bidang kesehatan. Dalam artian yang spesialis, itu tidak keahlian dari lulusan ini. Namun kalau untuk kesehatan masyarakat, misalkan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat, bagaimana mengajak masyarakat untuk hidup sehat, pola hidup bersih, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Barangkali ini suatu bidang yang juga sangat luas dan memiliki peluang yang sangat besar. Misalkan bergerak di bidang kesehatan lingkungan atau kesehatan rumah tangga, kesediaan air minum yang bersih dan sehat. Ini semuanya menjadi lapangan kerja yang berpeluang untuk bisnis secara besar. Ya, bisnis dalam artian tidak untuk meraup kekayaan dari layanan ini, namun kenyataannya program-program pemerintah dan donatur ini sangat berkaitan dengan layanan kesehatan masyarakat. Jadi untuk melaksanakannya di tingkat lapis bawah, katakanlah setting mikro, itu secara profesional dilakukan oleh tenaga-tenaga yang memang mendapatkan pengetahuan yang memadai di bidang layanan kesejahteraan sosial dan juga dakwah studies pada umumnya. Yang kelima, bidang yang dapat ditekuni oleh lulusan dakwah studies ini adalah layanan kesejahteraan sosial untuk kesehatan mental. Ini kesehatan mental bukan berarti melayani orang gila saja, tetapi layanan kesehatan mental ini berkaitan dengan stres, baik stres itu disebabkan oleh pekerjaan atau stres yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kehidupan yang berkaitan mungkin dengan ekonomi atau pendidikan anak dan tanggung jawab lainnya, sehingga menimbulkan kepanikan sosial atau stres baik individu maupun yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini bisa menjadi satu layanan bagi lulusan dakwah studies yang dibuka secara profesional untuk membantu menyembuhkan masyarakat. Dan tetap stay di channel ini karena pada video-video berikutnya akan dilanjutkan penjelasan-penjelasan mengenai karir dan beberapa bidang yang dapat ditekuni oleh para sarjana dan lulusan dakwah studies. Demikian ulasan singkat ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam dakwah studies.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.